Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlisa Janatul Aulia Effendi, kelas 2F D4 Pemasaran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisa deret waktu. Yang pertama, deret waktu adalah sederet suatu perubahan variabel yang dicatat berdasarkan waktu secara terus-menerus. Deret waktu dianalisa untuk mendapatkan ukuran yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, apa itu analisa deret waktu? Analisa deret waktu merupakan metode pencarian data yang mempelajari mengenai deret waktu, di mana data-data yang dikumpulkan secara periodik berdasarkan urutan waktu seperti jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan lain-lain. Analisa deret waktu tidak hanya dilakukan untuk satu variabel saja, tetapi juga untuk banyak variabel. Nah, ini merupakan metode analisa deret waktu. Yang pertama ada smoothing, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memuluskan data sehingga pola utama menjadi lebih jelas. Dan selanjutnya adalah modeling, yaitu pendekatan yang dilakukan adalah pengembangan model tertentu dalam mengenal pola data. Selanjutnya adalah proses analisa deret waktu. Yang pertama, memetakan nilai atas waktu. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu kestationeran data, sebab jika data tidak stasioner atau tidak menyebar secara luas, maka harus distasionerkan melalui proses stasioneritas. Nah, yang kedua, menggambarkan korelogram atau gambar fungsi autokorelasi. Untuk menelaah apakah autokorelasi signifikan atau tidak dan perlu tidaknya proses diferensi dilakukan. Jika autokorelasi data tidak signifikan, analisa data cukup menggunakan analisis regresi sederhana data atas waktu. Sedangkan jika signifikan, harus menggunakan analisis regresi deret waktu. Nah, yang ketiga, jika dari korelogram disimpulkan bahwa autokorelasi signifikan, maka bangun model regresi deret waktu dan dilakukan penaksiran baik dalam kawasan maupun kawasan frekuensi. Dan yang terakhir adalah lakukan proses peramalan dengan metode yang sesuai dengan kondisi data. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa deret waktu. Baik, yang pertama adalah gerak jangka panjang. Gerak jangka panjang ini adalah perkembangan atau kemunduran yang berangsur-angsur dari suatu deretan peristiwa dalam jangka panjang. Tren dibagi menjadi tren naik dan tren turun. Selanjutnya, gerak musiman. Gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Pada umumnya, gerakan musiman terjadi pada data bulanan yang dikumpulkan dari tahun ke tahun. Tapi juga berlaku bagi data harian, mingguan, atau satuan waktu yang lebih kecil lagi. Dan selanjutnya gerak silk, pola perubahan fluktuasi naik dan turun yang mempunyai lama periode dan frekuensi yang stabil dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah gerak reguler atau residu, yaitu perubahan-perubahan perekonomian yang disebabkan oleh segala sesuatu yang bersifat tidak teratur dan sulit. Selanjutnya, ini adalah contoh dari grafik-grafik pada penjelasan sebelumnya, yaitu pola data horizontal, pola data musiman, pola data silk, dan pola data tren. Lalu penentuan tren linier. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama, metode freehand, metode tangan bebas freehand atau metode yang sangat sederhana serta tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Nah, selanjutnya ada metode setengah rata-rata. Metode setengah rata-rata dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung 2 kali. Dan yang terakhir adalah metode rata-rata bergerak. Adalah metode peramalan perataan nilai dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian dicari rata-ratanya. Lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap kali data observasi baru tersedia, maka angka rata-rata yang baru dihitung dan dipergunakan sebagai ramalan. Nah, selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil atau last square method. Linear adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linier dari suatu data
agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Terkadang proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel data berupa fungsi linear tersebut sebagai regresi linear. B sama dengan nilai tren, A0 rata-rata nilai pada bagian pertama atau kedua, B adalah pertambahan atau penurunan per periode, dan X adalah waktu yang sudah disesuaikan atau di awal tahun. Lalu yang kedua adalah metode kuadrat kecil. Persamaan garis tren Y sama dengan A plus B X, di mana Y sama dengan data deret waktu atau nilai tren A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien X, dan X adalah waktu yang ditransformasikan jika data ganjil. Transformasi untuk X sama dengan T min T median, dan jika data genap, transformasi untuk X sama dengan 2 atau T min T median. Selanjutnya, metode rata-rata bergerak. UMA sama dengan sigma X atau jumlah periode dengan keterangan MA sama dengan moving average, sigma X sama dengan keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Lalu selanjutnya jumlah periode sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak atau dapat ditulis dengan MA sama dengan N1 plus N2 plus N3 plus bla 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 atau disesuaikan dengan jumlah N. Dengan keterangan MA sama dengan moving average, N1 adalah data periode pertama, N2 data periode kedua, dan N3 data periode ketiga, dan seterusnya sampai jumlah periode rata-rata bergerak. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai analisa deret waktu. Terima kasih. Bye-bye. Penjelasan selanjutnya adalah persamaan tren, yaitu dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX, dengan Y aksen sama dengan nilai tren periode tertentu atau nilai peramalan pada periode tertentu. A sama dengan konstanta atau nilai tren pada periode dasar, dan B sama dengan koefisien atau arah tren, dan yang terakhir X sama dengan unit periode yang dihitung dari periode dasar. Metode yang pertama adalah metode sama rata. Langkah-langkah untuk menghitung metode ini, yang pertama, kelompokkan data menjadi dua bagian, yakni kelompok pertama dan kelompok kedua. Dengan catatan, jika jumlah data ganjil, nilai yang di tengah dihilangkan atau dihitung dua kali. Yang kedua, menghitung rata-rata tiap kelompok dan hasilnya diletakkan di tengah tiap kelompok. K1 dan K2 sama dengan A. Letak tahun merupakan tahun dasar. Dan yang ketiga, hitung selisih kelompok 2 dan kelompok 1. Jika kelompok 2 lebih besar daripada kelompok 1, maka tren positif, dan jika kelompok 2 lebih kecil daripada kelompok 1, maka tren negatif. Selanjutnya, menghitung nilai perubahan tren dengan rumus. B sama dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 min tahun dasar K1. Dan yang kelima, merumuskan persamaan tren, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, dan yang terakhir yang keenam yaitu mencari nilai X untuk merapalkan nilai tren coding X. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode semi rata-rata. Yang dicontohkan di soal ini adalah data genap kelompok ganjil. Dengan data tahun 2001 memiliki ekspor 65, 2002 60, 2003 75, 2004 80, dan 2005 75. Lalu selanjutnya 2006 85, 2007 60, 2008 75, 2009 80, dan 2010 adalah 90. Yang ditanyakan pada soal ini adalah tahun 2011. Nah, selanjutnya langkah yang kita harus lakukan adalah membagi dua data. Karena datanya data genap, jadi kita membaginya pas di tengah antara 2005 dan 2006. Nah, selanjutnya kita harus menentukan tahun dasar, yaitu di 2003 dengan ekspor 75, dan di kelompok kedua yaitu 2008 75 juga. Nah, selanjutnya kita harus membuat pembagi antara kelompok 1 dan kelompok kedua. Kelompok 1 memiliki rata-rata 71 dan kelompok 2 memiliki rata-rata 78. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan B. B didapat dari rata-rata kelompok 2 yaitu 72 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1 yaitu 71. Dan dibagi dengan
2008, yaitu tahun dasar pada kelompok 2, dikurangi pada tahun dasar kelompok pertama. Dan, mohon maaf, maksud saya 78, dan mendapatkan hasil 7/5. Dan hasil akhirnya adalah 1,4. Nah, selanjutnya setelah menentukan ini, kita harus menentukan Y aksen atau ekspornya sebelum kita menentukan pada 2011 ini. Nah, Y aksen dari 2003 sendiri itu adalah 71 plus 1,4 X. Nah, yang kita cari ini adalah X-nya. Cara menentukan X adalah dengan... Nah, kita harus menentukan coding agar bisa menemukan X. Bagaimana cara menentukan coding? Yang pertama, kita harus menaruh coding 0 pada nilai dasar yaitu 2003, di sini ditaruh 0. Nah, saat data ke atas itu adalah minus, otomatis di sini minus 1 dan di sini minus 2. Dan selanjutnya adalah diteruskan saja angkanya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan otomatis pada 2011 datanya adalah 8. Nah, cara penghitungannya Y aksen 2011 adalah 71 plus 1,4, X-nya adalah 8. Nah, 71 ditambah 11,2 sama dengan 82,2. Nah, kita sudah menemukan dari kelompok pertama. Nah, bagaimana sih untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2? Sama saja, Y aksen 2008 sama dengan 78 plus 1,4 X. Nah, cara menentukan X-nya juga sama dengan cara menentukan coding pada 2003, yaitu kita membentuk codingnya terlebih dahulu. Namun, nolnya diletakkan pada nilai dasar pada kelompok 2, yaitu di sini 0. Lalu ke atasnya tetap minus, min 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu 1, 2, dan otomatis coding pada Y aksen 2008 pada 2011 yaitu 3. Nah, lanjutan menghitungnya adalah seperti ini. Sama dengan 78 plus 1,4. Di sini, mohon maaf, di sini 3. Lalu selanjutnya 78 plus 4,2 sama dengan 82,2. Kita menemukan hasil yang sama dan otomatis dapat disimpulkan bahwa Y aksen 2011 adalah 82,2. Baik, karena tadi yang pertama sudah dicontohkan contoh data genap kelompok ganjil. Nah, selanjutnya saya akan memberikan 3 versi contoh lain. Yang pertama adalah data genap kelompok genap, selanjutnya data ganjil kelompok ganjil, dan data ganjil kelompok genap. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Yang pertama adalah data genap kelompok genap. Nah, otomatis kalau datanya genap, kita menemukan 2 tahun yang dapat dibagi 2. Nah, tapi walaupun 2 tahun ini berada di tengah, kita tidak menggunakan dua-duanya lalu dibagi 2. Tapi kita menggunakan data yang paling dekat dengan garis potong, yaitu tahun 2008 dan 2003. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau data ganjil kelompok ganjil? Nah, sesuai penjelasan di awal bahwa data yang di tengah itu bisa dihapus. Nah, di sini saya mencontohkan data yang dihapus dan otomatis kalau ada data yang dihapus yaitu tahun 2005, jadi angka tahun dasarnya yaitu 2002 dan 2008. Dan selanjutnya adalah data ganjil kelompok genap. Nah, di sini sama saja dengan contoh data genap kelompok genap. Kita menentukannya dari data yang paling dekat dengan garis potong. Nah, tapi di sini yang dicontohkan adalah jika ini datanya dihapus, ini datanya dikalikan 2. Dibuat 2. Nah, di sini, untuk menentukan codingnya itu sama saja seperti yang pada contoh sebelumnya sudah dijelaskan bahwa 0 diletakkan pada tahun dasar. Nah, di sini mulai tahun 2000 itu min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Di sini dikosongi karena
setiap satu tahun dasar hanya memiliki satu coding, yaitu otomatis pada tahun 2005 itu adalah 2. Di sini bisa ditulis dua-duanya menggunakan angka 2 atau salah satunya saja, bisa di atas, bisa di bawah. Nah, metode yang kedua adalah metode kuadrat kecil. Dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX. Mencari A yaitu dengan sigma Y per N, lalu mencari B sigma XY per sigma X pangkat 2. Langkah yang pertama mencari nilai X untuk meramalkan nilai tren. Data yang berada di tengah merupakan patokan dalam pengisian nilai X. Jika data ganjil, codingnya urut, min 3, min 2, min 1, dan 0 lalu selanjutnya. Dan jika data genap, maka codingnya adalah kelipatan angka ganjil tanpa 0. Dan yang kedua, mencari nilai X kali Y, lalu mencari nilai X pangkat 2, dan yang terakhir mencari persamaan peramalan tren. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai metode kuadrat terkecil. Di sini ada 10 data dari tahun 2001 sampai 2010. Dan ini merupakan data genap. Dan dengan Y atau keterangan data yaitu 65 pada 2001, 60 pada 2002, 2003 75, 2004 80, 2005 75, 2006 85, 2007 60, 2008 75, 2009 80, dan 2010 90. Dan total dari data ini adalah 745. Kenapa kita harus total? Karena total ini akan digunakan untuk perhitungan pada rumus selanjutnya. Nah, selanjutnya langkah yang kita harus lakukan adalah mencari X. X ini merupakan codingnya. Nah, sesuai keterangan di awal bahwa kalau data genap codingnya adalah data ganjil. Nah, di sini otomatis karena ada dua nilai tengah, yaitu 2005 dan 2006. Jadi di sini adalah 1 dan di sini min 1. Lalu kalau ke atas masih sama yaitu minus. Berarti di sini otomatis minus 3, minus 5, minus 7 dan minus 9. Lalu ke bawahnya 1, 3, 5, 7 dan 9. Nah, selanjutnya kita harus mencari X dikali Y untuk menentukan A. Nah, di sini didapatkan angka minus 585, lalu minus 420, minus 375, minus 240, minus 75, lalu 85, 180, 375, 560, dan 810. Dan kita mendapatkan hasil 315. Nah, selanjutnya X pangkat 2, yaitu angka X ini dipangkatkan 2. Dapatkan hasil 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, dan 81. Dan mendapatkan total 330. Lalu selanjutnya yang kita cari adalah A, yaitu total dari Y, yaitu 745 dibagi N. Dapatkan 10 karena jumlahnya ada 10 tahun. Nah, sama dengan 74,5. Selanjutnya kita mencari B, yaitu sigma XY, yaitu 315 dibagi sigma X pangkat 2, yaitu 330, dan didapatkan hasil 0,95. Nah, setelah menghitung A dan B, kita baru bisa menghitung ramalan Y pada tahun 2011, yaitu dengan cara Y aksen sama dengan 74,5 total dari A ditambah 0,95 total dari B dikali X. Nah, X-nya berapa itu ditentukan dari coding tahun 2011. Nah, 2011. Karena data ini ganjil dan loncatannya juga ganjil, otomatis 2011 kita menemukan X 11. Jadi, 74,5 plus 0,95 dikali 11. Sama dengan 74,5 plus 10,45,
Hasilnya adalah 84,95. Metode yang terakhir adalah metode kuadratis, dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2. Nah, cara mencari A-nya seperti itu, B seperti itu, dan C seperti itu. Langkah-langkahnya yang pertama, mencari nilai X atau cara coding X sama dengan M kuadrat terkecil. Nah, langkah kedua, mencari nilai X kali Y, X pangkat 2, X pangkat 2 kali Y, dan X pangkat 4. Lalu yang ketiga, mencari nilai A, B, dan C. Dan yang terakhir, mencari persamaan peramalan. Metode yang selanjutnya adalah metode kuadratis. Nah, di sini merupakan data ganjil tahun 2000 sampai 2008 dengan Y 150, 140, 125, 110, 130, 150, 156, 160, dan 168. Karena ini data ganjil, langsung saja kita menaruh 0 pada data tengah, yaitu 2004. Nah, seperti biasa, ke atas kita minus dan ke bawah positif. Dilanjutkan, diawali dengan minus 1, selanjutnya minus 2, minus 3, dan minus 4. Nah, untuk yang ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa, sama seperti metode sebelumnya, ini harus dijumlah dulu. Jumlahnya adalah 1289. Nah, di sini kita harus mencari XY. XY-nya sendiri yang pertama adalah min 600, lalu min 420, min 250, min 110, dan 0 lagi, lalu 150, 312, 480, dan 672, dan tetap harus ditotal. Totalnya adalah 234. Nah, selanjutnya kita mencari X2, yaitu X ini dipangkatkan 2. Min 4 pangkat 2 adalah 16. Lalu selanjutnya 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, dan totalnya adalah 60. Nah, selanjutnya adalah mencari X pangkat 2 dikali Y. Di sini didapatkan 2400, 1260, 500, 110, dan 0. Lalu selanjutnya 110, 624, 1440, lalu 2688, dan totalnya adalah 9175. Dan yang terakhir mencari X pangkat 4. Ya, jadi X ini dipangkatkan 4. Dengan hasil 256, 81, 16, 1, dan 0. Lalu 1, 16, 81, dan 256. Totalnya adalah 708. Nah, setelah kita menentukan tabel, sekarang kita memasukkan pada rumus. Dan mohon maaf, saya lupa memberitahu bahwa yang dicari adalah ramalan tahun 2009. Nah, selanjutnya rumus yang pertama. Nah, ini tinggal kita masukkan angkanya. Sigma Y-nya adalah 1289. Lalu sigma X pangkat 4-nya adalah 708. Dikurangi sigma X pangkat 2Y, yaitu 9172. Lalu sigma X pangkat 2, 60. Nah, di sini dibagi dengan jumlah N, yaitu 9. Dalam kurung dikali sigma X pangkat 4, yaitu 708. Dikurangi 60 pangkat 2. Dan kita menemukan hasil 130,697. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari B.
dengan rumus sigma XY per sigma X pangkat 2 sama dengan 234 per 60 dan dapatkan hasil 3,9. Lalu selanjutnya mencari C. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan angkanya. N-nya 9, lalu sigma X pangkat 2Y adalah 9175 dikurangi sigma X pangkat 2 yaitu 60, sigma Y-nya 1289. Lalu dibagi dengan N-nya 9, sigma X pangkat 4 adalah 708, lalu dikurangi dengan sigma X pangkat 2-nya adalah 60 pangkat 2. Dan kita dapatkan hasil 1,88. Nah, sekarang kita tinggal mencari ramalan 2009. Y aksen 2009. Nah, langsung dimasukkan dari rumus metode kuadrat. Kita sudah dapatkan A-nya yaitu 130,697 ditambah B 3,9 lalu X. Karena sekarang 2009, berarti di sini ditambahi 2009. Nah, karena angka terakhirnya 4, otomatis 2009 memiliki X5. Jadi di sini 5, lalu ditambah dengan C 1,88, 5 pangkat 2. Nah, kita dapatkan hasil 130,697 plus 19,5 plus 1,88 kali 25. Dan hasil akhirnya adalah 197,197.